Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasnul Arifin Arfid dengan NIM 22067053. Baik, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu defleksi, di mana defleksi yang berarti defleksi adalah pergeseran atau perubahan bentuk suatu objek dari posisi awalnya ketika gaya atau beban dikenakan padanya. Biasanya defleksi terjadi pada elemen struktural seperti balok, tiang, atau jembatan ketika terkena gaya eksternal, misalnya beban gravitasi, tekanan angin, atau gaya-gaya lainnya. Yang dimana defleksi penting dalam teknik mesin dan teknik lainnya sebagai mekanika struktur karena beberapa alasan, terutama yang pertama ialah keamanan struktur. Defleksi yang berlebihan sepertinya juga dapat mengindikasikan bahwa suatu struktur berada di ambang kegagalan atau keruntuhan ketika defleksi melebihi batas yang ditentukan. Struktur ini biasanya kehilangan stabilitas yang berpotensi menimbulkan risiko runtuh. Selanjutnya, kenyamanan pengguna. Pada penggunaan seperti jembatan atau gedung bertingkat, defleksi yang terlalu besar dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi pengguna. Misalnya lantai yang melandut atau jembatan yang bergoyang, dan juga menyebabkan ketidakstabilan dan kecemasan meskipun strukturnya masih aman. Selanjutnya yang penting, defleksi penting karena kerusakan fungsional. Defleksi yang berlebihan dapat merusak elemen non-struktural seperti jendela, pintu, dan dinding. Jika defleksi pada balok atau kolom terlalu besar, maka komponen-komponen ini juga bisa retak, macet, atau bahkan rusak secara permanen. Selanjutnya ada estetika bangunan. Walaupun struktur masih aman, defleksi yang terlihat secara visual bisa menggunakan penampilan bangunan. Yang melendutnya balok atau kolom yang miring dapat mengurangi nilai estetika dan keindahan suatu bangunan. Yang selanjutnya, efisiensi material dan biaya. Mengendalikan defleksi melalui desain yang tepat memungkinkan penggunaan material yang lebih efisien dengan perhitungan yang benar. Insinyur dapat merancang struktur yang lebih ringan dan terkuat sehingga mengurangi biaya bahan tanpa mengorbankan kekuatan atau stabilitas. Selanjutnya, kode dan standar bangunan. Banyak standar dan kode bangunan seperti SNI di Indonesia atau ASCE di Amerika Serikat menetapkan batasan defleksi yang harus dipatuhi dalam desain struktur. Batas yang kita maksud ini yang membantu memastikan bahwa struktur tidak hanya aman tetapi juga nyaman dan berfungsi dengan baik selama masa pakaiannya. Dengan memahami dan mengendalikan defleksi, insinyur memastikan bahwa bangunan, jembatan, dan infrastruktur lainnya aman, nyaman, dan juga bertahan lama tanpa mengalami kerusakan yang signifikan. Selanjutnya adalah jenis-jenis defleksi. Defleksi terbagi dua, jenis-jenisnya yaitu yang vertikal dan horizontal. Defleksi dalam suatu struktur dapat terjadi dalam dua arah utama, pertama vertikal dan horizontal. Keduanya dipengaruhi oleh jenis beban yang bekerja pada struktur dan bagian struktur tersebut yang dirancang. Yang dimana defleksi vertikal ialah defleksi yang terjadi ketika suatu struktur mengalami perubahan bentuk atau perpindahan ke arah bawah atau atas akibat beban yang bekerja secara vertikal seperti beban gravitasi, yaitu beban mati dan beban hidup. Selanjutnya adalah defleksi horizontal. Defleksi horizontal adalah perpindahan atau pergeseran ke arah samping akibat beban lateral seperti angin, gempa, atau tekanan dari tanah. Biasanya terjadi pada elemen vertikal seperti kolom, dinding, atau tiang panjang. Contoh kasus yang terjadi pada defleksi vertikal yaitu pada balok yang mendukung lantai atau atap, beban seperti berat sendiri dan beban orang tua perabot yang menyebabkan balok tersebut melengkung atau melendut ke bawah. Jembatan juga mengalami defleksi vertikal saat kendaraan melintas di atasnya.
Analoginya ialah jika Anda berdiri di tengah sutas tali yang tegang di antara dua tiang, tali tersebut akan melengkung ke bawah karena berat tubuh Anda. Ini adalah yang disebut dengan defleksi vertikal. Faktor yang mempengaruhi defleksi vertikal itu yang pertama jenis beban, yang kedua material. Yang jenis beban sendiri itu beban mati dan beban hidup. Misalnya berat orang tua atau benda yang ada di atas struktur. Yang material seperti baja dan beton memiliki kemampuan yang berbeda dalam menahan defleksi. Baja contohnya, misalnya lebih elastis daripada beton, sehingga akan mengalami defleksi yang berbeda dengan beban yang sama. Selanjutnya adalah dimensi struktur. Semakin panjang balok, semakin besar defleksi yang terjadi jika semua faktor lain tetap. Contoh kasus defleksi horizontal yaitu pada gedung tinggi. Angin kencang dapat menyebabkan struktur gedung bergoyang atau berpindah sedikit ke samping, yang menciptakan defleksi horizontal. Yang kedua, contoh kasusnya ialah pada jembatan gantung. Angin yang bertiup kencang juga dapat menyebabkan jembatan bergoyang dari sisi ke sisi. Analoginya kita bayangkan saja. Bayangkan Anda berdiri di samping gedung tinggi saat ada kemungkinan kencang. Gedung tersebut mungkin akan sedikit bergeser ke arah tiupan angin. Itulah yang dinamakan dengan defleksi horizontal. Faktor yang mempengaruhi defleksi horizontal yang pertama adalah beban lateral. Beban yang berasal dari tekanan angin, gaya gempa, atau juga tekanan lateral tanah di dinding penahan tanah. Yang selanjutnya ketinggian struktur. Struktur yang lebih tinggi seperti gedung pencakar langit lebih rentan terhadap defleksi horizontal karena adanya torsi yang lebih besar daripada puncak gedung. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi defleksi horizontal salah satunya ialah kekakuan struktur. Struktur yang lebih kaku, contohnya seperti beton bertulang, akan mengalami defleksi horizontal yang lebih kecil dibandingkan dengan struktur yang lebih fleksibel. Perbandingan singkat antara defleksi dan defleksi vertikal dan horizontal yaitu yang vertikal biasanya terjadi akibat beban gravitasi yang bekerja ke bawah, seperti pada balok dan lantai. Defleksi horizontal biasanya terjadi karena beban lateral seperti angin atau gempa yang menyebabkan pergeseran ke samping, terutama pada struktur vertikal seperti kolam atau dinding. Menjaga agar defleksi baik vertikal maupun horizontal tetap dalam batas yang aman adalah penting untuk memastikan stabilitas dan kenyamanan bangunan serta elemen struktural lainnya. Sebenarnya faktor yang mempengaruhi defleksi. Faktor yang mempengaruhi defleksi ialah beban, material, dan geometri. Beban yang mempengaruhi lebih besar atau terpusat menghasilkan defleksi yang lebih besar dibanding dengan beban merata. Sedangkan material dengan modulus elastisitas tinggi seperti baja akan mengalami defleksi lebih kecil dibandingkan material elastis seperti kayu. Maksudnya geometri struktur. Struktur yang lebih panjang atau tipis cenderung mengalami defleksi yang lebih besar. Semakin tebal penampang, defleksi semakin kecil. Yang pertama akan kita bahas adalah beban. Beban yang bekerja pada suatu struktur adalah faktor utama yang mempengaruhi defleksi. Beban ini bisa dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada beban tetap, beban hidup, juga beban angin. Di mana beban tetap adalah beban permanen yang selalu ada pada struktur, seperti berat sendiri dari elemen struktural, contohnya balok, kolom, lantai, serta bahan bangunan lainnya seperti atap dan juga dinding. Beban ini menyebabkan defleksi secara konstan dan harus diperhitungkan dalam perencanaan. Karena sifatnya tetap, beban ini memberikan tekanan yang terus-menerus sehingga berpotensi meningkatkan defleksi secara bertahap. Beban hidup adalah beban yang berubah-ubah atau bergerak seperti orang, perabot, dan juga kendaraan yang berada di atas struktur. Beban hidup juga dapat menambah defleksi sementara saat beban tersebut ada, terutama pada lantai atau jembatan. Beban hidup dapat menyebabkan defleksi yang fluktuatif, tergantung pada beberapa banyak beban yang bekerja pada struktur pada waktu tertentu. Selanjutnya ada beban angin. Beban angin adalah gaya yang dihasilkan oleh tekanan angin pada permukaan struktur. Pada gedung tinggi atau jembatan, angin dapat menyebabkan defleksi horizontal yang signifikan. Beban angin juga bekerja dalam arah lateral atau horizontal, sehingga mempengaruhi defleksi horizontal, terutama pada bangunan yang tinggi dan fleksibel. Selanjutnya kita bahas yang kedua adalah material. Material yang digunakan dalam konstruksi memiliki pengaruh besar terhadap defleksi.
karena setiap material memiliki sifat elastisitas dan kekuatan yang berbeda. Berikut perbandingan material yang umum digunakan. Yang pertama adalah baja. Karena baja adalah material yang elastis dan mampu menahan beban besar dengan defleksi yang relatif kecil. Baja juga memiliki modulus elastisitas yang tinggi, sehingga ketika menerima beban, baja lebih mampu kembali ke bentuk semula setelah dilepaskan beban. Namun karena baja fleksibel pada struktur yang panjang seperti jembatan baja, defleksi mungkin lebih terasa meskipun strukturnya kuat. Selanjutnya contohnya adalah beton. Beton memiliki modulus elastisitas yang lebih rendah dibandingkan dengan baja, sehingga lebih kaku dan juga mengalami defleksi yang lebih kecil dalam beberapa kondisi. Beton bertulang yang menggabungkan baja dan beton sering digunakan untuk meminimalkan defleksi. Namun beton cenderung lebih rapuh daripada baja dan rentan terhadap retak jika mengalami defleksi yang berlebihan. Oleh karena itu, penting untuk menghitung defleksi pada struktur beton dengan akurat. Contoh yang selanjutnya adalah kayu. Kayu adalah material yang lebih lunak dan elastis dibandingkan dengan baja dan juga beton. Material ini lebih rentan mengalami defleksi yang besar karena modulus elastisitasnya lebih rendah. Di dalam struktur kayu, defleksi seringkali menjadi masalah yang harus diatasi dengan penambahan penopang atau penggunaan material campuran untuk meningkatkan kekakuan. Yang ketiga ialah geometri struktur. Bentuk dari dan ukuran suatu struktur memainkan peran penting dalam menentukan beberapa besar defleksi yang terjadi. Beberapa faktor geometris yang mempengaruhi defleksi adalah yang pertama panjang bentang atau span. Semakin panjang bentang suatu balok atau elemen struktural, semakin besar defleksi yang terjadi. Balok dengan bentang yang lebih rentan menendut dibandingkan dengan balok pendek, karena beban bekerja pada jarak yang lebih jauh. Sebagai contohnya ialah jembatan gantung yang memiliki bentang panjang yang akan mengalami defleksi yang lebih besar di tengah dibandingkan dengan jembatan dengan bentang lebih pendek. Bentuk penampang dari elemen struktural seperti balok, kolom, atau tiang juga mempengaruhi defleksi. Misalnya balok lebih kaku dan mampu menahan defleksi yang lebih kecil dibandingkan dengan balok persegi atau bulat dengan luas penampang yang sama. Penampang yang lebih besar atau yang memiliki lebih banyak material pada bagian yang jauh dari garis tengah seperti balok berbentuk L cenderung lebih kaku dan juga mengalami defleksi yang lebih kecil. Geometri yang mempengaruhi defleksi selanjutnya ialah kekakuan dan pembatas. Struktur yang didukung dengan penopang tambahan atau yang memiliki titik tumpu yang lebih kuat akan mengalami defleksi yang lebih kecil. Misalnya balok yang ditopang di kedua ujungnya cenderung mengalami lebih sedikit defleksi dibandingkan dengan balok yang hanya ditopang di satu ujung. Jembatan yang menggunakan kabel penopang atau sistem pendukung tambahan akan lebih stabil dan memiliki defleksi yang lebih kecil meskipun berada di bawah beban berat. Defleksi dipengaruhi oleh jenis beban material yang digunakan. Yang ketiga saya jelaskan tadi. Dengan memahami faktor-faktor ini, insinyur dapat merancang struktur yang lebih kuat dan aman dan juga efisien. Selanjutnya ialah menghitung defleksi. Berikut menghitung defleksi. Untuk menghitung defleksi pada balok, salah satu metode yang harus digunakan adalah rumus teori balok. Rumus ini digunakan untuk menghitung defleksi pada balok statis yang mengalami lenturan, yang dimana rumusnya ialah defleksi maksimum dalam satuan meter sama dengan beban yang bekerja dengan satuan Newton dikali dengan panjang bentang balok dengan satuan meter pangkat 3 per 48 dikali dengan modulus elastisitas material dalam satuan Pascal dikali dengan momen inersia penampang balok dengan satuan meter pangkat 4. Rumus ini berlaku untuk balok yang dibebani di tengah dan ditopang di kedua ujungnya. Defleksi maksimum terjadi di tengah bentang, tepat di bawah beban yang diberikan. Salah satu dari contoh kasusnya ialah misalkan sebuah balok baja sepanjang 6 meter ditumpu di kedua ujungnya dan diberikan beban titik sebesar 5.000 Newton di tengah-tengah balok. Dimensi penampang balok adalah persegi panjang dengan lebar
0,1 meter dan tinggi 0,2 meter. Modulus elastisitas baja adalah E sama dengan 210 kali 109 Pascal Etm. Langkah-langkah yang kita perhitungkan, yang pertama ialah kita harus mencari panjang balok. Kita harus menghitung moment inersianya, yang dimana diketahui di sini ialah panjang balok L sama dengan 6 meter dan beban titik P sama dengan 5000 Newton. Modulus elastisitas baja E sama dengan 210 kali 10 / 9 Pascal. Lebar penampang sama dengan 0,1 dan tinggi penampang sama dengan 0,2 meter. Nah, dimana tadi diketahui di sini ialah panjang balok dengan lambang L sama dengan 6 meter dan beban titik P sama dengan 5000 Newton, dan E yaitu modulus elastisitas bajanya ialah 210 dikali 10 / 9 Pascal, dan lebar penampang dengan lambang B sama dengan 0,1 meter, serta tinggi penampang dengan H sama dengan 0,2 meter. Langkah pertama yang harus kita cari ialah I atau momen inersia. I sama dengan B dikali H pangkat 3 / 12 sama dengan dimana B ialah 0,1 dikali dengan H 0,2 pangkat 3, karena ini pangkat 3 / 12, dengan hasil sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat 5 meter pangkat 4. Untuk mencari rumus defleksi untuk beban titik di tengahnya, yaitu kita mencari defleksi maksimal sama dengan P L pangkat 3 / 48 EI, dimana yang saya sudah jelaskan tadi ialah P ialah panjang balok, P ialah beban titik dikali dengan panjang balok per 48 modulus elastisitas baja dikali dengan momen inersia. Setelah kita ketahui rumus ini, kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui tadi, di mana defleksi maksimal dengan 5000 dikali 6 pangkat 3 per 48 dikali 2110 kali 10 pangkat 9 dikali 6,67 dikali 10 pangkat 5. Nah, setelah kita ketahui seperti ini, kita harus masuk ke perhitungan defleksi. Penghitungan defleksinya adalah seperti tadi. Defleksi maksimal sama dengan 5000 kali 6 pangkat 3 per 48 dikali 210 kali 10 pangkat 9 dikali 6,67 dikali 10 pangkat 5. Kita kalikan dengan hasil 1,08 dikali 10 pangkat 6 per 6,67 dikali 10 pangkat 6. Nah, saya mencarinya supaya cepat dengan cara kalkulator ya. Maka defleksi maksimal didapatkan hasil 0,162 meter
atau kita sederhanakan menjadi 16,2 meter. Nah, inilah contoh soal tentang defleksi. Mungkin itu yang hanya dapat saya sampaikan tentang pembelajaran materi defleksi. Lebih dan terkurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.